Janda muda berusia 35 tahun menjalani hidup yang tampak sempurna di luar, rumah besar, jabatan sebagai polisi wanita, dan kemapanan yang membuat banyak orang iri. Namun di balik semua itu, ia tenggelam dalam kesepian yang tak bisa dibeli atau disangkal. Dinding rumahnya tak pernah mampu menggantikan kehangatan cinta yang hilang. Ketika Peter, rekan muda yang baru bergabung, hadir membawa tawa dan perhatian, Erna merasakan kembali denyut yang telah lama mati dalam dirinya. Tapi apakah wajar jika hati mulai berharap pada seseorang yang ternyata sudah memiliki segalanya, termasuk cinta dari orang lain? Bab 1 membuka tirai hidup Erna yang sunyi, di mana setiap langkahnya menuju sesuatu yang belum tentu boleh ia miliki. Cahaya matahari pagi menembus tirai putih tipis di kamar lantai 2 itu, tapi tidak menghangatkan hati yang diam-diam beku. Erna terbangun dalam sunyi yang selalu sama. Matanya terbuka pelan, menatap langit-langit kamar luas dengan lukisan-lukisan tua yang menggantung rapi. Tak ada suara tawa, tak ada langkah kaki kecil, atau percakapan pagi. Hanya denting halus jam antik di dinding dan desir angin dari sela jendela yang terbuka setengah. Di meja nakas sebelah tempat tidur, ada secangkir teh hangat yang sudah disiapkan oleh Bu Siti sejak subuh. Aroma melati menguar lembut, tapi tak cukup menggugah semangat. Erna duduk, merapikan rambut yang sedikit kusut, lalu memandangi pantulan dirinya di cermin besar. Seragamnya tergantung rapi di balik pintu. Dingin. Kaku. Seperti perasaannya selama ini. Erna adalah seorang perwira polisi, wanita, 35 tahun, mandiri, cerdas, dan kuat. Tapi di balik ketegasan seragam dan sikap profesionalnya, ada sepi yang tak bisa dia ajak berdamai. Sejak bercerai dari suaminya 2 tahun lalu, rumah besar peninggalan orang tuanya ini hanya diisi oleh pembantu setia dan sopir tua yang lebih seperti penjaga setia ketenangan. Pagi itu, seperti biasa, ia sarapan sendirian. Bu Siti sudah menyiapkan nasi goreng, irisan timun, dan telur mata sapi. Meja makan itu terlalu panjang untuk satu orang. Namun Erna tetap duduk di ujung yang sama setiap hari, menghadap jendela taman. Ada tambahan jadwal siang ini, Bu Erna. Dari kantor pusat, ujar Pak Hendra sambil menyodorkan map kecil sebelum mengantar Erna ke mobil dinas. Erna hanya mengangguk. Terima kasih, Pak. Mobil hitam melaju melewati deretan pohon Kamboja yang mulai menggugurkan daunnya. Di balik kaca, Erna menatap keluar, tapi pikirannya tak berada di sana. Ada kenangan yang sesekali menyeruak, terutama saat melihat ibu dan anak berjalan menyeberang bersama. Kenangan yang dia tekan dalam-dalam agar tak mengganggu hari-harinya yang sudah cukup berat. Kantor polisi tempat Erna bertugas terletak di pusat kota. Bangunannya besar, modern, dan penuh kesibukan. Ia dikenal sebagai perwira yang disiplin dan tak pernah mencampur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan. Rekan-rekannya menghormatinya, tapi tak ada yang cukup dekat untuk benar-benar memahami dirinya. Hari itu, suasana kantor agak berbeda. Ada wajah baru yang diperkenalkan oleh Kapolsek kepada tim satuan Erna. Ini Peter, anggota baru dari unit pusat. Mulai minggu ini dia akan bertugas bersama kalian dalam satuan patroli wilayah tengah, kata sang atasan sambil menepuk bahu pemuda itu. Peter tersenyum, tampak ramah dan santai. Wajahnya bersih, matanya jernih, dan tubuhnya tegap. Ada sesuatu dalam caranya menyapa yang membuat Erna menoleh, walau hanya sekilas. Selamat bergabung, ucap Erna singkat, lalu kembali menatap layar laptop di mejanya. Peter mengangguk sopan. Terima kasih, Bu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi kehadiran Peter mulai terasa. Ia banyak bertanya, namun tidak mengganggu. Sopan, tidak genit, dan selalu sigap saat bertugas. Ia tampak berbeda dari kebanyakan rekan laki-laki Erna yang biasanya mencoba mendekat dengan alasan kerjasama. Peter seperti tak punya niat lebih dari sekadar menjadi rekan kerja yang baik. Pada suatu siang yang panas, mereka ditugaskan bersama dalam satu mobil patroli. Peter yang menyetir, Erna duduk di samping sambil membuka laporan di tabletnya. Hari ini panas sekali ya, Bu, kata Peter pelan, mencoba membuka percakapan. Ya,
Sudah masuk musim kemarau, jawab Erna datar. Peter tertawa kecil. Saya pikir ibu tipe orang yang dingin, tapi ternyata bisa jawab juga. Erna menoleh cepat. Peter hanya tersenyum, tak ada kesan mengolok. Hanya mencoba mencairkan suasana. Erna menghela napas pelan. Saya bukan dingin. Saya hanya tak suka bicara yang tak perlu. Peter mengangguk. Baik, saya mengerti. Tapi kalau ada yang perlu dibicarakan, saya siap mendengar. Sejak saat itu, Erna mulai memperhatikan. Peter selalu datang pagi, tak pernah mengeluh, dan ringan tangan. Saat anggota lain sibuk dengan urusan masing-masing, Peter justru menawarkan bantuan. Kadang ia membawakan kopi untuk rekan-rekannya, kadang membantu menyusun berkas, bahkan pernah terlihat membantu membersihkan ruang tamu kantor polisi saat petugas kebersihan absen. Erna tetap menjaga jarak, tapi hatinya mulai goyah. Diam-diam ia menikmati percakapan singkat mereka, sekalipun hanya soal cuaca atau lalu lintas, namun ada ketulusan yang terasa dalam setiap kalimat Peter. Malam hari, Erna mulai membawa percakapan itu ke dalam mimpinya. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika rumah besarnya itu tidak sepi. Bagaimana rasanya jika ada seseorang yang menyambutnya pulang, mengajaknya makan malam, atau sekadar menanyakan apa kabar dengan tulus. Namun, setiap kali bayangan itu muncul, ia buru-buru menepisnya. Jangan bodoh, Erna, gumamnya pada diri sendiri di depan cermin kamar. Masa lalu terlalu pahit untuk diulang. Ia pernah mencintai dengan seluruh hatinya, hanya untuk dikhianati dan ditinggalkan dengan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Meski begitu, rumah itu mulai berubah. Udara di dalamnya tak lagi setajam biasanya. Bu Siti mulai menyadari. Erna kini lebih sering tersenyum, bahkan kadang menyapa lebih dulu. Bu, ibu kelihatan lebih segar belakangan ini, ujar Bu Siti saat sedang menyetrika baju Erna. Erna hanya tertawa kecil. Mungkin karena cuaca juga. Tapi Bu Siti tahu, bukan karena cuaca. Rumah batu itu, yang selama ini sunyi dan beku, mulai retak sedikit demi sedikit. Dan dari retakan itu, cahaya kecil mulai merembes masuk. Entah apa yang akan terjadi nanti. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Erna merasa tidak sepenuhnya sendirian lagi. Erna berdiri di depan kaca besar kantor polisi, merapikan rambutnya yang sedikit kusut karena angin. Jam baru menunjukkan pukul 8 pagi, tapi ruangannya sudah penuh kesibukan. Laporan-laporan ditumpuk di atas meja, telepon berdering, dan suara pintu terbuka tutup menjadi latar yang sudah terlalu biasa baginya. Namun, ada satu hal yang tidak biasa sejak sepekan terakhir, kehadiran Peter. Pemuda itu tidak pernah datang terlambat. Selalu menyapa semua orang, bahkan yang jarang diperhatikan, sekalipun ada semacam aura hangat yang ia bawa ke dalam ruangan yang selama ini terasa dingin bagi Erna. Hari itu, mereka kembali ditugaskan bersama dalam patroli wilayah selatan. Peter datang dengan wajah cerah, membawa 2 gelas kopi panas dalam wadah karton kecil. Untuk ibu, katanya sambil mengulurkan 1 gelas ke arah Erna. Tanpa gula. Saya ingat ibu suka pahit. Erna menatap gelas itu beberapa detik, lalu menerimanya. Terima kasih, tapi jangan terlalu sering membawa ini. Nanti saya jadi terbiasa. Peter tertawa pelan. Bukankah terbiasa dengan hal baik itu tidak salah, Bu? Erna hanya tersenyum kecil, lalu berjalan menuju mobil. Hari itu mereka mengelilingi beberapa titik rawan di wilayah padat penduduk. Beberapa kali mereka berhenti untuk menegur pengendara yang melanggar, lalu lintas atau membantu warga menyeberang jalan. Peter tampak tanggap, dan Erna mulai merasa nyaman berada di sampingnya. Saat tengah hari, mereka berhenti di sebuah pos ronda kecil. Hujan turun tiba-tiba, deras dan dingin, memaksa mereka berteduh. Peter membuka bekal yang ia bawa. Nasi uduk, telur balado, dan tempe goreng. Ia menawarkannya pada Erna tanpa ragu. Saya bawa 2 porsi. Takut ibu belum sempat makan. Erna menatapnya ragu. Kamu selalu sebaik ini ke semua orang?
Peter mengangkat bahu. Saya hanya mencoba tidak memperlakukan orang lain seperti orang asing. Mereka duduk berdampingan di bangku kayu, menikmati makan siang sederhana di tengah hujan. Erna makan pelan, lalu bertanya tanpa menoleh. "Kamu tinggal sendirian?" Peter mengangguk. "Ya, sementara ini. Istri saya masih di luar kota. Kami masih mengurus mutasi." Erna hampir terbatuk. "Kamu sudah menikah?" Peter menoleh, tak sadar bahwa ucapannya tadi akan mengejutkan. "Iya, tapi kami jarang bersama. Saya ditugaskan berpindah-pindah beberapa tahun terakhir." Erna mencoba tersenyum. "Saya tidak menyangka." Peter tertawa kecil. "Tak apa, banyak juga yang tak mengira. Mungkin karena saya tak pernah cerita. Tapi saya dan istri cukup terbuka. Kami saling percaya." Erna tak tahu harus menjawab apa. Ia menunduk, memainkan sendok di tangannya. Sebuah rasa asing mulai menyelinap. Bukan kecewa, tapi semacam kesadaran bahwa ada batas tak terlihat yang kini membentang di antara mereka. Setelah makan siang, hujan mulai reda. Mereka kembali berpatroli, dalam diam. Tak seperti sebelumnya, kali ini percakapan nyaris tak ada. Peter sepertinya sadar ada perubahan, tapi ia tak memaksa. Saat sore menjelang, mereka kembali ke kantor. Sebelum turun dari mobil, Peter berkata pelan, "Maaf, kalau cerita tadi membuat ibu tidak nyaman." Erna menggeleng. "Bukan begitu, saya hanya lupa bahwa setiap orang punya hidupnya masing-masing." Peter menatapnya sesaat, lalu tersenyum. "Saya tetap menghargai ibu sebagai rekan terbaik saya sejauh ini. Itu tidak akan berubah." Erna hanya mengangguk. Kata-katanya tertahan di ujung lidah. Malam itu, Erna duduk di ruang baca rumahnya yang lama terkunci. Ia membuka kembali jurnal tua yang sejak lama ia tinggalkan. Di halaman kosong, ia mulai menulis. "Hari ini, aku menyadari betapa tipisnya batas antara harapan dan kenyataan. Kadang, seseorang hadir tidak untuk menetap, tapi hanya untuk mengingatkan bahwa kita masih punya hati yang bisa merasa. Dan itu pun sudah cukup." Hari-hari berikutnya berjalan dalam ritme baru. Peter tetap seperti biasa, ringan tangan, ramah dan hangat. Tapi Erna menjaga jarak dengan lebih rapi. Ia menahan senyum yang dulu mulai sering muncul. Ia kembali memakai seragamnya seperti baju perang, bukan pelindung rasa nyaman. Namun satu hal berubah. Malam-malamnya tak lagi sepi seperti dulu. Ia mulai membaca lagi, menulis lagi, dan sesekali menelepon teman lama yang dulu ia abaikan. Bu Siti memperhatikan semua perubahan itu, lalu suatu pagi saat menyajikan sarapan, ia berkata, "Bu, kadang orang yang datang itu bukan untuk tinggal, tapi untuk mengetuk pintu yang sudah terlalu lama ibu kunci." Erna menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia tak membantah. Di kantor, Peter datang seperti biasa dengan 2 gelas kopi, tapi kali ini Erna menolaknya pelan. "Terima kasih. Tapi saya sedang belajar menikmati kopi dari dapur sendiri." Peter tertawa. "Baiklah, kalau begitu saya akan bawa hanya 1 besok." Erna mengangguk. "Itu lebih baik." Saat Peter beranjak, Erna menatap punggungnya lama. Dalam hati ia berkata, "Terima kasih sudah datang, dan terima kasih, meski kau tidak tinggal." Langit kota hari itu menggantung kelabu. Awan-awan berarak lambat seperti beban yang belum sempat diselesaikan. Hujan belum turun, tapi udara membawa aroma tanah basah dan dedaunan gugur. Erna duduk di ruang istirahat kantor, sendirian. Secangkir, teh dingin di meja kecil tak disentuhnya. Pikirannya berkelindan. Ada banyak hal yang tidak ingin ia rasakan, namun tetap hadir. Peter, senyumnya, sikap sopannya, tatapan jujur yang selama ini seolah membalut sunyi dengan tenang. Tapi kenyataan itu menamparnya keras. Peter bukan miliknya, dan tidak akan pernah menjadi miliknya. Beberapa hari terakhir, Erna mencoba menarik diri. Ia menjaga sikap, menolak kopi, menghindari obrolan. Ia pikir, semakin jauh ia berjalan, semakin cepat perasaannya lenyap.
Tapi justru sebaliknya. Jarak malah menyiksa. Peter, entah sadar atau tidak, tetap sama. Tetap hangat, tetap ramah, tapi tidak menekan. Ia seperti tahu batas yang tidak bisa ia langkahi dan memilih untuk diam di ambang pintu. Hari itu, seluruh personel kantor diminta hadir dalam acara pengamanan di gedung pemerintahan. Acara seremonial tahunan yang melibatkan tamu-tamu penting dari luar daerah. Peter ditugaskan untuk menyambut salah satu delegasi bersama perwakilan dari markas besar. Erna pun ikut dalam barisan protokoler. Di antara kerumunan tamu, Erna melihat sosok perempuan muda dengan rambut hitam panjang, mengenakan gaun biru tua. Ia berdiri di samping Peter, tertawa pelan sambil memeluk lengan pria itu dengan hangat. Erna mengenal tatapan itu, bukan tatapan rekan kerja, tatapan cinta. Peter tampak rileks, bahkan sesekali membisikkan sesuatu di telinga perempuan itu yang kemudian tertawa manja. Itu istrinya. Erna terpaku. Kakinya berat, nafasnya sesak. Ia mencoba membuang pandangan, tapi matanya tetap menatap mereka. Sepasang manusia yang saling memiliki, yang saling tahu cara membuat satu sama lain merasa aman. Ada sesuatu yang runtuh dalam dirinya. Sebuah dinding yang selama ini ia bangun dengan keras, tiba-tiba retak dan remuk seketika. Ia memalingkan wajah, mencoba berjalan menjauh, tapi langkahnya goyah. Ia bersembunyi di balik dinding aula, menggenggam kuat ID card-nya, dan menahan air, mata yang mulai memberontak. Apa yang kau harapkan, Erna? Bisiknya pada diri sendiri. Dia bukan milikmu. Tidak pernah. Tidak akan. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki mendekat. Peter muncul sendirian. Wajahnya sedikit bingung. Ibu, tadi kemana? Saya cari-cari. Erna mengatur napas. Saya perlu udara. Tadi sempat pusing. Peter mengangguk, lalu berkata hati-hati. Saya ingin mengenalkan seseorang. Tapi tadi ibu menghilang. Erna menoleh, senyum getir di wajahnya. Istrimu? Peter mengangguk, tampak sedikit malu. Ya, dia baru bisa datang. Kami akhirnya pindah ke kota ini. Dia juga sedang mengurus mutasi pekerjaannya. Erna mengangguk. Bagus. Saya ikut senang. Peter menatapnya lekat-lekat. Ibu terlihat berbeda. Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Erna tersenyum pahit. Tidak ada. Saya hanya sadar. Saya bukan siapa-siapa. Peter terlihat terkejut. Jangan berkata seperti itu. Ibu, tapi itu kenyataan, Peter. Potong Erna pelan namun tegas. Kita hanya rekan kerja, tidak lebih. Dan saya senang bisa mengenalmu. Tapi saya juga harus tahu tempat saya. Peter terdiam. Ada kesedihan samar di matanya, tapi juga pengertian. Ia tak membantah. Tak mencoba mengubah kenyataan. Hari itu, Erna pulang lebih cepat. Ia duduk di beranda rumah, memandangi taman belakang yang mulai ditumbuhi rumput liar. Langit telah gelap, dan lampu-lampu taman menyala redup. Ia duduk dalam diam, mencoba menerima. Kesepian yang dulu pernah ia kenal, kini hadir lagi. Tapi tidak sama. Kali ini ia tahu bahwa di luar sana, ada seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup lagi, walau hanya sebentar. Dan itu cukup. Beberapa hari kemudian, Peter datang ke ruangannya saat jam istirahat. Ia membawa map laporan dan meletakkannya di meja. Saya minta maaf kalau pernah membuat ibu salah mengerti. Katanya hati-hati. Erna menatapnya. Kau tidak salah. Saya yang berharap terlalu jauh. Peter mengangguk pelan. Saya tetap menghargai ibu. Bukan hanya sebagai atasan, tapi juga sebagai perempuan kuat yang saya kagumi. Kata-kata itu membuat dada Erna sesak, tapi ia mengangguk, mencoba tegar. Terima kasih, Peter. Itu lebih dari cukup. Hari-hari setelahnya berjalan lebih tenang. Tak lagi ada percikan harapan yang menyala, tapi juga tidak ada luka yang berdarah. Erna mulai menerima bahwa beberapa orang hanya hadir untuk menunjukkan bahwa dirinya masih punya hati yang mampu mencintai, meski tidak harus memiliki. Dan itu adalah langkah awal untuk mencintai diri sendiri. Hari berganti hari, dan musim seolah ikut berubah di dalam hati Erna. Meski tidak ada kalender yang mencatat momen pastinya, ia tahu.
Dirinya sudah tidak lagi sama. Dulu, setiap pagi terasa hampa, seperti menyalakan mesin mobil yang sudah lama ditinggal. Tapi sekarang, meskipun masih sunyi, setidaknya ia sudah tidak menolak keheningan. Ia berdamai, bukan bersembunyi. Pagi itu, di ruang dapur yang dulu hanya jadi lintasan langkah, kini Erna duduk menikmati teh melati buatan Bu Siti. Aroma hangatnya menyusup ke dada, menenangkan. Di seberangnya, Bu Siti tersenyum lembut sambil menyusun potongan buah ke dalam piring. Ibu tampak lebih tenang akhir-akhir ini, ujar Bu Siti sambil meletakkan piring di atas meja. Erna menatapnya dan tersenyum kecil. Mungkin karena saya sudah lelah melawan perasaan sendiri. Dan, ibu memilih untuk menerima, Erna mengangguk. Ya, karena ternyata tidak semua rasa perlu diperjuangkan. Ada yang cukup untuk disyukuri saja, walau tidak bisa dimiliki. Bu Siti menepuk tangan Erna perlahan. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Hari-hari Erna di kantor pun berubah. Ia tidak lagi gelisah saat melihat Peter. Tidak lagi merasa jantungnya berdegup tak karuan. Peter tetap menjadi rekan kerja yang baik, bahkan sesekali masih berbincang hangat dengannya. Tapi kini, tidak ada lagi ruang kosong yang menuntut diisi dengan harapan. Mereka bersalaman seperti biasa, bertukar sapa saat bertugas, dan sesekali tertawa bersama. Tapi semua itu tanpa beban, tanpa desakan hati. Malam-malam Erna kini dipenuhi kegiatan yang selama ini ia tinggalkan. Ia mulai membaca novel-novel tua koleksinya, menonton film klasik, bahkan sesekali memasak resep dari ibunya. Rumah besar yang dulu terasa seperti museum, kini perlahan berubah menjadi tempat tinggal yang hidup. Pada akhir pekan, Erna pergi ke taman kota seorang diri. Ia membawa buku dan termos kopi. Duduk di bangku kayu di bawah pohon flamboyan yang sedang mekar. Ia menatap keluarga-keluarga muda yang bermain di rerumputan, tawa anak-anak, tangan yang saling menggenggam, dan ia tidak lagi merasa iri. Ia hanya tersenyum, karena sekarang ia tahu, setiap orang punya waktu yang berbeda, punya jalan dan takdir yang berbeda pula. Sore itu, saat hendak pulang dari taman, Erna dihampiri seorang perempuan muda yang duduk di bangku sebelah. Ia tampak ragu saat membuka percakapan. "Maaf, Bu. Apakah Ibu Erna dari Polsek Selatan?" Erna menoleh dan mengangguk. "Iya. Ada yang bisa saya bantu?" Perempuan itu tersenyum gugup. "Saya Ica, istri dari Peter. Suami saya sering cerita tentang Ibu. Katanya, Ibu orang yang sangat baik dan banyak membantunya selama masa penyesuaian tugas." Erna menatapnya sejenak, lalu tersenyum hangat. "Terima kasih. Peter juga rekan kerja yang luar biasa. Dia punya dedikasi tinggi. Anda beruntung memilikinya." Ica mengangguk. "Saya tahu. Dan saya ingin berterima kasih karena sudah menjaganya seperti keluarga. Meski saya tahu, kadang-kadang ada hal yang rumit." Erna terdiam sesaat, lalu menatap perempuan itu dengan ketenangan yang baru ia kenali dari dirinya sendiri. "Saya pernah merasa rumitnya, tapi sekarang tidak lagi. Karena saya tahu batasnya." Ica menunduk, tersenyum pahit. "Saya tidak pernah merasa cemburu pada Ibu. Justru, saya merasa lega. Karena saat saya tidak bisa ada di dekatnya, ada seseorang yang menjaganya dengan hati." Erna menahan napas. Kata-kata itu seperti pisau sekaligus obat. Sakit, tapi menyembuhkan. "Terima kasih sudah berkata seperti itu," ucap Erna lirih. Ica berdiri dan mengangguk sopan. "Saya pamit dulu, Bu. Salam untuk Bu Siti." Saat perempuan itu berjalan menjauh, Erna menatap langit yang mulai jingga. Matahari tergelincir pelan di balik pepohonan, mengirimkan sinar lembut yang menyelinap masuk ke dalam hatinya. Dan di momen itu, ia merasa bebas. Bebas dari harapan yang menjerat. Bebas dari kesepian yang dulu ia peluk erat. Bebas untuk menjadi dirinya sendiri, utuh, tanpa bergantung pada siapapun. Malam itu, Erna duduk di ruang bacanya. Ia membuka jurnal, lalu menulis. "Hari ini aku benar-benar merasa selesai. Bukan karena luka telah sembuh,
tapi karena aku telah memilih untuk tidak terus menggaruknya. Aku mencintai diriku, dan mungkin suatu hari nanti akan ada cinta yang datang bukan karena aku butuh, tapi karena aku pantas.